Halo semuanya, halo siswa-siswi kelas 10. Gimana kabarnya? Aku harap baik ya, karena pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah. Belajar sejarah itu menyenangkan kok, asal kita mau bersungguh-sungguh dan ada niat. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah konsep berpikir sejarah. Sebelum itu, kita harus cari tahu dulu, apa sih sejarah? Nah, pengertian sejarah menurut istilah, yang pertama dari bahasa Inggris dari asal kata historia, yang berarti masa lampau, dan dari bahasa Arab, sajaratun, yang berarti pohon. Kenapa sih kok pohon? Karena kita lihat nih, pohon kan memiliki banyak cabang, dan saling berhubungan. Hal itu disamakan dengan sejarah, yang juga memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, dari bahasa Yunani, historia artinya belajar. Kenapa sejarah disamakan dengan belajar? Karena sejarah itu adalah belajar tentang masa lalu, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dan yang keempat, dari bahasa Jerman, Geschichte atau sejarah. Sejarah yang mempelajari tentang masa lampau kehidupan umat manusia. Nah, dari pengertian tadi, kalian udah tahu kan apa itu sejarah? Coba deh kalian cari tahu arti sejarah keseluruhan itu apa. Nah, jadi sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Maksudnya apa sih rekonstruksi masa lalu? Rekonstruksi masa lalu artinya penggambaran kembali peristiwa penting di masa lalu. Nah, setelah kita mengetahui makna sejarah, sekarang kita masuk ke dalam konsep berpikir sejarah. Apa sih konsep berpikir sejarah? Konsep berpikir sejarah itu cara sejarah dalam berpikir. Apa sih kegunaan konsep ini? Jadi, kegunaan konsep ini itu untuk mempermudah kita dalam merekonstruksi sejarah. Pengertian sejarah tadi kan merekonstruksi kejadian masa lalu. Nah, cara berpikir ini untuk mempermudah kita. Konsep berpikir sejarah dibagi menjadi dua, yaitu diakronik dan juga sinkronik. Apa sih bedanya? Kita akan membahas tentang konsep berpikir diakronik. Diakronik sendiri dari bahasa Yunani memiliki dua kata, dia dan kronos, terdiri dari dua kata yang artinya dia melewati dan kronos yang artinya waktu. Sehingga diakronik dapat diartikan melewati waktu. Nah, kunci penting dalam konsep berpikir diakronik yaitu adalah waktu. Mengapa? Karena konsep berpikir ini didasari dengan memanjangnya waktu. Dan satu hal lagi yang paling penting dari cara berpikir diakronik ini yaitu bersifat kronologis. Apa sih kronologis itu? Kronologis merupakan urutan kejadian, sehingga jika waktu yang berurutan, maka itu adalah dasar dari konsep berpikir diakronik. Nah, selanjutnya untuk sinkronik ini berbeda dari diakronik jika sinkronik lebih melihat peristiwa dari ruang dari peristiwa tersebut. Semisal halnya nih ya, ruang dalam sinkronik itu contohnya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, dari peristiwa proklamasi kemerdekaan itu, kita melihatnya dari aspek ekonomi, politik, sosial, sehingga berbeda dengan diakronik yang mengutamakan urutan waktu. Nah, dari sini, beda dari diakronik dan sinkronik, lihat ya, kalau diakronik lebih ke urutan waktunya, dan jika sinkronik lebih ke ruangnya. Sampai di sini dulu.